Jiwa-jiwa terpilih, pernahkah engkau duduk dalam keheningan, lalu tiba-tiba muncul pertanyaan di dalam hatimu, siapa sebenarnya aku? Apa tujuan keberadaanku di dunia ini? Pertanyaan semacam ini bukanlah pertanyaan biasa, melainkan pertanda bahwa kesadaranmu sedang berkembang menuju pemahaman yang lebih tinggi. Banyak manusia menjalani hidup hanya sekedar mengikuti arus, tanpa pernah menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang bekerja, mencari nafkah, memenuhi ekspektasi orang lain, atau sekedar berusaha diterima. Hidup sejati adalah perjalanan kembali kepada jati diri. Namun, perjalanan itu penuh tantangan, penuh ujian, penuh kebimbangan. Tidak sedikit orang yang tersesat di jalan karena terjebak dalam bayang-bayang penilaian, takut gagal, dan selalu merasa tidak cukup. Tetapi, jika engkau sedang mendengarkan pesan ini, itu berarti semesta sedang menuntunmu. Jalan ini bukan kebetulan, melainkan panggilan dari dalam dirimu sendiri. Maka bukalah hatimu, dengarkan dengan sepenuh jiwa, karena disinilah kita akan membahas tanda-tanda ketika seseorang telah menemukan siapa dirinya yang sejati. Tanda pertama, tanda kedua, dan tanda ketiga yang bisa menjadi cahaya dalam perjalananmu. Sebelum kita melangkah lebih jauh, aku ingin mengajakmu untuk meneguhkan niat. Perjalanan spiritual ini tidak akan berarti jika hanya lewat begitu saja tanpa komitmen. Karena itu, tuliskan di kolom komentar, "Saya siap menemukan jati diri saya." Biarkan kata-kata itu menjadi saksi niatmu, dan biarkan semesta mendengar doa hatimu. Dan jangan lupa, dukunglah perjalanan ini dengan berlangganan atau subscribe channel ARS Pandangan Hidup, agar engkau tidak ketinggalan setiap pesan, setiap renungan, dan setiap pengingat yang bisa menjadi bekal dalam perjalanan spiritualmu. Dengan subscribe, engkau bukan hanya mendukung channel ini, tetapi juga meneguhkan langkahmu. Bayangkan, setiap kali ada pesan baru, itu bisa menjadi pengingat bahwa engkau sedang berjalan di jalur yang benar. Dan ketika engkau ikut berkomentar, engkau sesungguhnya sedang menyatakan kesediaanmu di hadapan Tuhan untuk membuka diri, menerima hikmah, dan meneguhkan perjalananmu. Maka sekarang, ambil satu napas panjang, rasakan detak jantungmu, dan sadari bahwa engkau sudah siap. Kita akan melangkah lebih dalam menuju pembahasan tanda pertama, jati diri yang sejati. Tanda pertama bahwa engkau sudah menemukan jati dirimu adalah ketika engkau tidak lagi mencari validasi dari orang lain. Dulu, mungkin engkau sering bertanya-tanya, apakah aku cukup baik? Apakah mereka akan menyukaiku jika aku melakukan ini? Mungkin engkau pernah rela mengorbankan apa yang sebenarnya engkau inginkan hanya demi diterima lingkungan, hanya demi mendapatkan pengakuan, hanya demi mendengar kata-kata pujian yang sesungguhnya bersifat sementara. Tetapi ketika engkau benar-benar mulai mengenal dirimu, kesadaran baru muncul. Engkau sadar bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada berapa banyak orang yang menyukaimu, tetapi pada seberapa tulus engkau mencintai dan menerima dirimu sendiri. Saat itu, engkau berhenti menjadi budak ekspektasi. Engkau tidak lagi memerlukan sorakan, tepuk tangan, atau pengakuan dari orang lain. Engkau cukup dengan dirimu apa adanya. Kebahagiaanmu menjadi mandiri, tidak lagi ditentukan oleh dunia luar. Inilah tanda yang pertama. Inilah pintu kebebasan sejati. Inilah awal perjalanan pulang menuju keutuhan dirimu. Mencari validasi dari orang lain adalah hal yang wajar. Sebab sejak kecil kita dibentuk untuk hidup sesuai dengan standar orang lain. Kita diajarkan untuk membuat orang tua bangga, untuk mengikuti aturan masyarakat, untuk tidak mengecewakan guru, sahabat, dan lingkungan. Tetapi masalah muncul ketika validasi itu menjadi penjara. Engkau mulai kehilangan dirimu sendiri, lupa siapa sebenarnya engkau tanpa masker yang dipasang hanya demi terlihat baik di mata mereka. Engkau mungkin pernah merasa kelelahan karena terus berusaha menjadi versi terbaik menurut pandangan orang lain. Tetapi jauh di dalam hati, engkau tahu itu bukan dirimu yang sejati.
Ketika jati dirimu ditemukan, engkau menyadari bahwa validasi terpenting bukan datang dari luar, melainkan dari dalam. Engkau mulai bertanya, apakah aku sudah jujur pada diriku sendiri? Apakah jalan yang kupilih ini selaras dengan suaraku sendiri? Dan saat jawaban itu jernih, engkau pun menemukan ketenangan. Engkau tidak lagi khawatir akan penilaian mereka, sebab engkau telah menemukan fondasi kebahagiaan yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Ketika engkau berhenti mencari validasi, banyak orang di sekitarmu mungkin akan merasa bingung. Mereka bisa saja berkata, mengapa engkau berubah? Mengapa engkau tidak lagi seperti dulu yang selalu berusaha menyenangkan semua orang? Beberapa bahkan mungkin menuduhmu egois, berbeda, atau terlalu aneh. Namun sesungguhnya, ini bukan tentang berubah menjadi orang lain. Ini justru tentang kembali menjadi dirimu yang asli, dirimu yang selama ini tertutupi oleh bayang-bayang ekspektasi. Engkau tidak lagi berlari mengejar cinta dan pengakuan dari luar, sebab engkau telah menemukannya di dalam dirimu sendiri. Engkau mulai mendengar suara hatimu dengan lebih jernih, membuat keputusan bukan berdasarkan apa yang diharapkan orang lain, tetapi berdasarkan apa yang sesuai dengan jiwamu. Dan pada saat itu, engkau akan merasakan kebebasan yang tidak pernah engkau rasakan sebelumnya. Kebebasan untuk berkata tidak pada hal-hal yang tidak sejalan. Kebebasan untuk memilih jalanmu sendiri. Kebebasan untuk menegakkan kepalamu tanpa rasa takut akan penolakan. Mari kita bayangkan sejenak betapa lelahnya seseorang yang setiap hari hanya hidup untuk mendapatkan persetujuan orang lain. Ia bangun di pagi hari dengan pikiran, apa yang harus kulakukan agar mereka menyukaiku. Ia mengambil keputusan dengan rasa takut, bagaimana jika mereka menolakku. Hidup seperti itu membuat jiwa terikat pada belenggu yang tidak terlihat. Dan semakin lama seseorang hidup dalam belenggu itu, semakin ia jauh dari dirinya yang sejati. Tetapi, ketika engkau sudah menemukan jati dirimu, semua itu berakhir. Engkau tidak lagi terikat pada bayangan penilaian. Engkau tidak lagi merasa bersalah jika harus memilih jalur yang berbeda. Engkau tidak lagi cemas ketika orang tidak memahami jalanmu. Engkau tahu bahwa Tuhan menciptakanmu unik dengan tujuan dan jalan yang tidak sama dengan orang lain. Maka engkau berdiri tegak dengan keberanian yang lahir dari dalam, bukan dari tepuk tangan dunia. Inilah salah satu anugerah besar ketika engkau benar-benar mengenal dirimu sendiri. Tanda pertama ini membawa kita pada sebuah pemahaman penting. Ketika engkau berhenti mencari validasi, engkau mulai bisa benar-benar hidup. Engkau tidak lagi hidup dalam bayangan ekspektasi, melainkan dalam cahaya kejujuran terhadap dirimu sendiri. Orang-orang mungkin akan menjauh, sebagian mungkin menghakimi, sebagian mungkin tidak mengerti. Tetapi yang tersisa di sisimu adalah mereka yang benar-benar menghargai siapa engkau sebenarnya. Dan itu sudah cukup, karena pada akhirnya hidup bukan tentang berapa banyak orang yang menyukaimu, tetapi tentang apakah engkau mampu hidup setia kepada dirimu sendiri. Saat engkau berada di titik ini, sebuah pintu kebebasan terbuka lebar. Engkau merasa ringan, bebas, damai. Engkau tidak lagi menanyakan apa yang harus kulakukan agar mereka menyukaiku, tetapi sebaliknya, apa yang harus kulakukan agar hidupku bermakna di hadapan Tuhan. Dan inilah titik awal perjalanan menuju tanda berikutnya yang lebih dalam, yaitu ketenangan batin yang tidak tergoyahkan. Sekarang mari kita beralih ke tanda kedua. Tanda kedua bahwa engkau sudah menemukan jati dirimu adalah ketika engkau merasakan ketenangan di dalam batin. Hidup ini penuh dengan gelombang. Ada masa bahagia dan ada masa penuh kesedihan. Ada hari-hari di mana segalanya terasa indah, tetapi ada juga hari-hari di mana segalanya begitu berat. Namun orang yang telah menemukan jati dirinya berbeda. Mereka memiliki ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, sebuah kedamaian yang tidak bergantung pada kondisi luar. Dulu mungkin engkau sering merasa gelisah tanpa alasan jelas, mudah tersulut emosi, cemas tentang masa depan, atau dihantui rasa bersalah atas masa lalu. Tidurmu tidak nyenyak, pikiranmu penuh suara-suara yang bertanya, apakah aku sudah cukup? Tetapi ketika engkau telah menemukan jati dirimu, semua itu berubah. Engkau bisa menghadapi badai dengan hati yang tenang. Engkau bisa menerima masa lalu tanpa penyesalan
dan melihat masa depan tanpa ketakutan. Kedamaian itu hadir dari dalam dirimu dan tidak seorang pun bisa merenggutnya. Ketenangan batin ini adalah buah dari sebuah kesadaran. Engkau sadar bahwa segala sesuatu di dunia ini sifatnya sementara. Pujian maupun hinaan akan berlalu. Kebahagiaan maupun kesedihan datang silih berganti. Namun, dirimu yang sejati tetap ada, tetap teguh, tetap tenang. Orang yang belum menemukan jati dirinya akan mudah goyah. Mereka marah ketika dicela, terbang terlalu tinggi ketika dipuji, putus asa ketika gagal, dan terlalu bersemangat ketika berhasil. Hidup mereka seperti kapal yang diguncang ombak, tidak memiliki jangkar yang kokoh. Tetapi engkau berbeda. Engkau menemukan jangkar itu di dalam dirimu sendiri, di dalam hubunganmu dengan Tuhan. Dan karena itulah, engkau mampu berjalan dengan tenang meskipun dunia di sekelilingmu sedang bergejolak. Inilah tanda kedua, dan pada bagian selanjutnya kita akan menyelami lebih dalam makna dari ketenangan batin ini, serta bagaimana ia menjadi penuntun menuju keutuhan dirimu yang sejati. Ketenangan batin yang hadir ketika jati diri ditemukan bukanlah ketenangan yang rapuh. Ia bukan sekadar rasa tenang karena situasi sedang baik, atau karena engkau sedang tidak memiliki masalah. Sebaliknya, ketenangan ini bersifat kokoh karena lahir dari pemahaman bahwa hidup tidak bisa selalu berjalan sesuai dengan keinginan kita. Engkau belajar menerima kenyataan, belajar menerima bahwa kegagalan pun memiliki makna, bahwa kesedihan pun membawa pelajaran. Engkau tidak lagi menolak keadaan, melainkan menerimanya dengan hati lapang, sebab engkau tahu setiap kejadian adalah bagian dari perjalanan spiritualmu. Orang lain mungkin melihatmu dan bertanya-tanya, mengapa engkau bisa begitu tenang sementara masalahmu banyak? Mereka tidak tahu bahwa rahasianya adalah kesadaran. Kesadaran bahwa engkau tidak pernah benar-benar sendirian, bahwa Tuhan selalu hadir mengiringi langkahmu, dan bahwa setiap peristiwa memiliki maksud yang lebih besar daripada apa yang tampak. Dari sinilah ketenangan itu muncul, bukan dari luar, tetapi dari dalam dirimu. Jika engkau memperhatikan orang-orang yang masih terjebak dalam pencarian tanpa arah, engkau akan melihat bahwa hati mereka seringkali penuh kegelisahan. Mereka takut gagal, takut ditolak, takut tidak dihargai, dan takut kehilangan apa yang mereka miliki. Ketakutan itu membuat mereka sulit tidur, membuat mereka mudah tersinggung, membuat mereka tidak bisa menikmati hidup dengan damai. Sebaliknya, orang yang telah menemukan jati dirinya hidup dalam keheningan batin. Mereka tidak lagi dikuasai oleh ketakutan yang berlebihan, sebab mereka tahu bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari rencana Tuhan yang lebih besar. Ketika badai datang, mereka tidak panik. Ketika kebahagiaan datang, mereka tidak lupa diri. Mereka menerima segala sesuatu dengan seimbang. Dan inilah yang disebut sebagai kedamaian sejati. Kedamaian yang tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa ditukar dengan pujian, dan tidak bisa dirampas oleh siapapun. Hanya orang yang mengenal dirinya yang sejati mampu merasakannya dengan penuh. Namun, ketenangan batin bukan berarti hidupmu akan sepi dari masalah. Tidak. Hidup ini tetaplah penuh dengan ujian, penuh dengan tantangan, penuh dengan kejutan yang terkadang tidak menyenangkan. Tetapi bedanya adalah ketika engkau sudah menemukan jati dirimu, engkau mampu menghadapi semuanya tanpa kehilangan arah. Masalah tetap ada, tetapi engkau tidak lagi dikuasai olehnya. Rasa sakit mungkin hadir, tetapi engkau tahu bagaimana menyikapinya dengan sabar. Rasa kecewa mungkin datang, tetapi engkau mampu melihatnya sebagai pelajaran berharga. Inilah makna sejati dari ketenangan batin. Ia bukan tentang hidup tanpa badai, tetapi tentang bagaimana engkau tetap berdiri teguh meskipun badai sedang mengguncang. Ia bukan tentang hidup tanpa air mata, tetapi tentang bagaimana engkau mampu tersenyum meskipun hatimu pernah luka. Semua itu karena engkau sudah mengenal siapa dirimu, sudah mengenal hubunganmu dengan Tuhan, dan sudah menemukan landasan yang kokoh dalam dirimu sendiri. Perbedaan besar antara orang yang masih mencari jati dirinya dengan yang sudah menemukannya adalah pada bagaimana mereka menghadapi kenyataan hidup. Orang yang masih mencari seringkali mengeluh, merasa hidup tidak adil, merasa semua orang melawan mereka, dan terus bertanya, mengapa ini harus terjadi padaku? Tetapi, orang yang sudah menemukan jati dirinya mampu berkata,
Semua yang terjadi pasti ada hikmahnya, ada pelajarannya, ada kebaikan yang sedang Tuhan siapkan. Dengan pemahaman ini, engkau tidak lagi mudah putus asa, engkau tidak lagi terjebak dalam lingkaran rasa marah atau penyesalan yang tidak berusaha. Engkau bisa memandang hidup dari perspektif yang lebih luas, dan ketika itu terjadi, hatimu menjadi damai, tidak lagi penuh dengan suara-suara yang meragukan dirimu, tidak lagi dipenuhi oleh kekhawatiran yang melelahkan. Engkau mulai hidup dalam aliran yang tenang, dan kedamaian itu semakin memperkuat keyakinanmu bahwa engkau memang telah menemukan jati dirimu. Mari kita lihat lebih dalam. Ketenangan batin sejati bukanlah sesuatu yang instan. Ia adalah hasil dari perjalanan panjang, dari luka-luka yang pernah engkau alami, dari air mata yang pernah engkau jatuhkan, dari malam-malam di mana engkau berdoa kepada Tuhan dengan penuh harap. Semua itu membentukmu, mengasahmu, hingga akhirnya engkau mampu mencapai titik di mana hatimu tenang. Banyak orang yang mengira bahwa kedamaian bisa didapatkan dengan melarikan diri dari masalah. Padahal sejatinya, kedamaian hadir ketika engkau berani menghadapi masalah dengan hati yang kuat. Itulah sebabnya mereka yang menemukan jati diri tidak lagi mudah goyah. Mereka tahu bahwa apapun yang terjadi adalah bagian dari proses menuju kematangan jiwa. Dan semakin sering engkau menghadapi ujian dengan sabar, semakin menguatkan dirimu, hingga akhirnya engkau benar-benar merasakan ketenangan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, hanya bisa dirasakan di dalam kedalaman jiwa. Ketenangan batin juga membuatmu bisa lebih jernih melihat hidup. Ketika pikiranmu tidak lagi dipenuhi oleh kegelisahan, engkau bisa berpikir dengan lebih bijak. Engkau mampu membuat keputusan yang lebih tepat sebab engkau tidak dikuasai oleh emosi yang meledak-ledak. Engkau mampu memahami orang lain dengan lebih baik sebab hatimu tidak lagi dipenuhi oleh rasa takut atau rasa tidak aman. Inilah salah satu anugerah besar dari menemukan jati diri. Engkau bukan hanya lebih tenang, tetapi juga lebih bijaksana dalam bersikap. Dan ketika engkau menghadapi orang-orang yang sedang marah, engkau mampu menjadi tenang. Ketika engkau berada dalam situasi yang sulit, engkau mampu menjadi pusat kesejukan. Dengan cara ini, kehadiranmu menjadi berkah bagi orang lain. Mereka merasakan ketenangan ketika berada di dekatmu, sebab ketenangan itu benar-benar terpancar dari dalam jiwamu yang telah mengenal siapa dirinya. Apabila engkau sudah mencapai titik ketenangan batin ini, engkau akan menyadari bahwa hidup tidak lagi terasa seberat dulu. Hal-hal kecil yang dulu mampu membuatmu marah, kini tidak lagi mengganggumu. Kesalahan orang lain yang dulu membuatmu kecewa, kini bisa engkau maafkan dengan hati lapang. Masa lalu yang dulu menjeratmu, kini tidak lagi menahanmu. Semua itu karena engkau telah menemukan pusat ketenangan di dalam dirimu. Dan pusat itu tidak lain adalah jati dirimu yang sejati, yang terhubung erat dengan Tuhan. Dari titik ini, engkau mampu menjalani hidup dengan lebih ringan. Engkau tidak lagi merasa terhimpit oleh beban yang sebenarnya hanyalah ilusi pikiranmu. Engkau bebas, engkau damai, engkau tenang. Dan ketenangan itu akan terus membimbingmu untuk melangkah ke tanda berikutnya. Karena setelah berhenti mencari validasi dan menemukan ketenangan, ada tanda ketiga yang menjadi bukti bahwa jati dirimu benar-benar telah engkau temukan. Tanda ketiga ini sangat penting, sebab ia merupakan puncak dari perjalanan menemukan jati diri. Jika tanda pertama adalah berhenti mencari validasi dari orang lain, dan tanda kedua adalah merasakan ketenangan di dalam diri, maka tanda ketiga adalah engkau tidak lagi merasa sedang mencari sesuatu yang berada di luar dirimu. Engkau menyadari bahwa segala sesuatu yang engkau cari sesungguhnya sudah ada di dalam dirimu sejak awal. Engkau tidak lagi merasa hampa, tidak lagi merasa kekurangan, tidak lagi merasa bahwa kebahagiaanmu tergantung pada sesuatu yang harus engkau dapatkan dari luar. Sebaliknya, engkau menemukan bahwa sumber kebahagiaan itu ada di dalam dirimu sendiri. Inilah momen ketika engkau benar-benar berhenti berlari, berhenti mencari, dan mulai hidup dengan penuh keutuhan. Engkau sadar bahwa selama ini
engkau bukan kehilangan sesuatu, melainkan hanya belum menyadari apa yang sudah Tuhan tanamkan di dalam dirimu. Dan ketika kesadaran ini hadir, engkau pun hidup dengan rasa cukup, rasa syukur, dan rasa damai yang sejati. Ketika engkau sampai pada tanda ketiga ini, yaitu tidak lagi mencari sesuatu yang berada di luar dirimu, maka kehidupanmu benar-benar berubah. Dulu, engkau mungkin merasa bahwa kebahagiaan akan hadir jika engkau sudah memiliki sesuatu yang besar, seperti harta, jabatan, pasangan, atau pengakuan. Engkau berlari mengajar satu hal, lalu ketika mendapatkannya, engkau merasa kosong lagi, lalu mengejar hal lain. Siklus ini membuatmu lelah, seperti berlari tanpa garis akhir. Tetapi sekarang engkau menyadari bahwa semua itu hanyalah cerminan, bukan inti. Intinya adalah dirimu sendiri. Engkau sadar bahwa kebahagiaan, cinta, kedamaian, dan rasa cukup sudah ada di dalam dirimu sejak awal. Tidak ada yang bisa menambah atau mengurangi nilai dirimu, sebab dirimu sudah sempurna dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Inilah saat di mana engkau berhenti mengejar bayangan dan mulai hidup dalam cahaya kesadaran. Engkau menjadi hadir sepenuhnya di setiap momen, karena engkau tahu semuanya sudah cukup. Banyak orang hidup dalam ilusi bahwa kebahagiaan selalu ada di depan, di masa depan, di sesuatu yang belum dimiliki. Mereka berkata, "Jika aku sudah kaya, maka aku bahagia. Jika aku sudah menikah, maka aku tenang. Jika aku sudah berhasil, maka aku puas." Tetapi kenyataannya setelah semua itu tercapai, mereka tetap merasa kosong, sebab mereka tidak pernah melihat ke dalam. Engkau berbeda, karena engkau telah menemukan jati dirimu. Engkau tidak lagi menunggu sesuatu untuk membuatmu bahagia. Engkau bahagia sekarang, pada momen ini, dengan apa yang sudah engkau miliki. Rasa syukur memenuhi hatimu, sehingga engkau bisa melihat keindahan bahkan dalam hal-hal sederhana. Engkau bisa merasakan cinta Tuhan dalam setiap napas, dalam setiap langkah, dalam setiap kejadian. Inilah tanda besar bahwa engkau benar-benar telah menemukan siapa dirimu. Engkau tidak lagi menjadi pencari yang gelisah, melainkan penemu yang tenang. Engkau berhenti mengejar dan mulai menikmati. Tanda ketiga ini juga membuatmu semakin dekat dengan rasa syukur. Orang yang belum menemukan jati dirinya selalu merasa kurang. Mereka membandingkan diri dengan orang lain, merasa lebih rendah atau bahkan iri, sehingga tidak pernah puas. Tetapi engkau yang telah menemukan jati dirimu, melihat segalanya dengan perspektif berbeda. Engkau sadar bahwa setiap orang memiliki jalannya masing-masing. Engkau tidak perlu menjadi seperti orang lain, sebab jalanmu adalah unik. Dengan cara ini, engkau lebih mudah bersyukur, lebih mudah menerima hidup apa adanya, dan rasa syukur itu mengalir dalam setiap detik kehidupanmu. Engkau tidak lagi menunggu hal besar untuk bersyukur, tetapi engkau sudah bersyukur bahkan untuk hal-hal kecil, seperti udara yang engkau hirup, makanan yang engkau makan, senyum yang engkau lihat. Rasa syukur inilah yang membuat hatimu semakin penuh, sehingga engkau tidak lagi merasa ada yang hilang. Engkau sudah lengkap, sudah cukup, sudah utuh. Ketika engkau sudah berhenti mencari sesuatu di luar dirimu, engkau pun semakin mudah menemukan makna dalam setiap hal yang engkau lakukan. Hidupmu tidak lagi terasa hampa, karena engkau tahu bahwa apapun yang engkau jalani adalah bagian dari perjalanan spiritualmu. Engkau bisa menemukan makna bahkan dalam pekerjaan sederhana, dalam pertemuan singkat, dalam kesulitan kecil sekalipun. Semua menjadi guru, semua menjadi jalan pulang. Dan yang terpenting, engkau tidak lagi menjalani hidup dengan tergesa-gesa. Engkau hadir sepenuhnya, menikmati setiap langkah, setiap nafas, setiap detik. Orang-orang di sekitarmu mungkin akan merasakan perbedaan itu. Mereka akan melihat bahwa engkau tidak lagi sama seperti dulu. Engkau lebih damai, lebih bijak, lebih utuh. Dan semua itu karena engkau telah menemukan jati dirimu. Engkau tidak lagi mencari sesuatu di luar,
karena engkau tahu semuanya sudah ada di dalam dirimu sejak awal, ditanamkan oleh Tuhan dengan penuh kasih. Perjalanan menuju tanda ketiga ini bukanlah perjalanan yang mudah. Ia memerlukan keberanian untuk berhenti sejenak, untuk menoleh ke dalam, untuk menghadapi bayangan yang ada di dirimu. Tidak semua orang berani melakukan itu, karena melihat ke dalam berarti juga berhadapan dengan luka, dengan rasa sakit, dengan ketakutan yang pernah disembunyikan. Tetapi engkau sudah melakukannya. Engkau berani menghadapi, engkau berani menerima, engkau berani berdamai. Dari sanalah engkau menemukan harta yang sejati, yaitu dirimu sendiri. Maka wajar jika sekarang engkau tidak lagi merasa hampa. Engkau berjalan dengan langkah ringan, sebab engkau sudah tidak mencari sesuatu yang tidak pasti. Engkau berjalan dengan kepala tegak, sebab engkau tahu bahwa semua jawaban sudah ada di dalam. Dan semakin engkau memahami hal ini, semakin engkau menyadari bahwa hidup bukan lagi tentang berlari, tetapi tentang hadir, tentang menikmati, tentang bersyukur. Mari kita bayangkan betapa indahnya hidup ketika tiga tanda ini sudah engkau miliki. Engkau tidak lagi mencari validasi dari orang lain sehingga engkau bebas dari penjara ekspektasi. Engkau merasakan ketenangan di dalam batin sehingga engkau tidak lagi mudah goyah oleh keadaan. Dan engkau berhenti mencari sesuatu di luar dirimu karena engkau tahu semua yang engkau cari sudah ada di dalam. Hidupmu menjadi sederhana tetapi dalam, tenang tetapi penuh makna, biasa tetapi luar biasa. Engkau hidup bukan lagi sebagai seseorang yang tersesat, melainkan sebagai seseorang yang telah pulang kepada dirinya. Inilah kebebasan sejati, inilah kedamaian yang sesungguhnya, inilah anugerah terbesar yang bisa engkau temukan dalam perjalanan spiritualmu. Dan ketika engkau sudah sampai di titik ini, engkau pun bisa menjadi cahaya bagi orang lain. Kehadiranmu menjadi inspirasi, kata-katamu menjadi pengingat, dan sikapmu menjadi teladan. Semua itu terjadi bukan karena engkau berusaha terlihat baik, tetapi karena engkau sudah menjadi dirimu sendiri. Namun jangan pernah lupa bahwa perjalanan spiritual adalah proses yang terus berlanjut. Menemukan jati diri bukan berarti perjalananmu selesai. Justru sebaliknya, ini adalah awal dari kehidupan yang baru. Kehidupan di mana engkau benar-benar hidup sesuai dengan jiwamu, bukan sesuai dengan ekspektasi dunia. Kehidupan di mana engkau berjalan dengan tenang, dengan damai, dengan penuh kesadaran. Akan ada hari-hari sulit, akan ada ujian, akan ada momen di mana engkau merasa goyah. Tetapi perbedaan besarnya adalah sekarang engkau tahu bagaimana kendali. Engkau tahu bahwa jawabannya bukan di luar, melainkan di dalam. Engkau tahu bahwa Tuhan selalu menyertaimu, menuntunmu, dan tidak pernah meninggalkanmu. Dengan keyakinan ini, engkau akan terus melangkah dengan hati yang teguh, bahkan ketika dunia sedang bergejolak. Dan setiap kali engkau melangkah, engkau semakin dalam mengenal dirimu sendiri. Sampailah kita pada akhir perjalanan dalam video ini. Kita telah membahas 3 tanda besar bahwa engkau sudah menemukan jati dirimu. Pertama, engkau berhenti mencari validasi orang lain. Kedua, engkau merasakan ketenangan di dalam batin. Ketiga, engkau tidak lagi mencari sesuatu di luar dirimu karena engkau sadar semuanya sudah ada di dalam. Jika 3 tanda ini sudah hadir dalam hidupmu, maka selamat. Engkau telah menemukan kebebasan sejati. Aku ingin mengucapkan terima kasih karena engkau sudah mendengarkan pesan ini dengan sepenuh hati. Terima kasih karena engkau bersedia membuka diri, menerima hikmah, dan meneguhkan langkahmu dalam perjalanan spiritual ini. Jangan lupa untuk menuliskan di kolom komentar, saya siap menemukan jati diri saya. Dan tentu saja, dukunglah channel ARS Pandangan Hidup agar engkau tidak ketinggalan setiap pesan, setiap perenungan, dan setiap pengingat baru. Dengan subscribe, engkau bukan hanya mendukung, tetapi juga meneguhkan niatmu di hadapan Tuhan. Sampai jumpa di pesan berikutnya, tetaplah berjalan dengan damai, tetaplah setia pada dirimu, dan biarkan cahaya kesadaran terus membimbingmu.